2024. Hanya saja syaratnya Sandiaga harus berstatus anggota Partai Persatuan Pembangunan. Setelah baliho Kaesang di Depok, muncul juga baliho bergambar Jokowi Prabowo di salah satu sudut Jakarta. PDI Perjuangan maupun Gerindra membantah pemasangan baliho Jokowi Prabowo. Informasi soal keberangkatan haji, kelompok terbang ke-6 embarkasi Palembang tiba di Asrama Haji Sumatera Selatan Kamis pagi. 360 jemaah calon haji akan dipantau kesehatannya sebelum berangkat pada Jumat besok. Selamat siang saudara, selain 5 topik utama Kompas Siang hari ini Kamis 1 Juni 2023 juga menyajikan informasi menarik sapi pesanan Presiden untuk Idul Adha. Ada juga informasi soal kuliner bagi Anda yang menggemari olahan bebek. Sebuah warung di Bandung menyajikan bebek bakar dengan bumbu rempah khas Padang. Bersama saya Radi Saputro. Dan saya Woro Windrati, Anda menyaksikan Kompas Siang di Kompas TV, independen, terpercaya. Presiden Joko Widodo memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila Kamis pagi di Monas, Jakarta. Tidak hanya di Jakarta, upacara juga dilakukan serentak di 533 titik di seluruh Indonesia. Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini mengangkat tema gotong royong membangun peradaban dan pertumbuhan global. Kali ini Presiden Joko Widodo mengenakan baju adat Kesultanan Delhi. Selain dihadiri Presiden dan Wakil Presiden, Ma'ruf Amin upacara juga turut dihadiri oleh Presiden RI ke-5 Megawati Soekarno Putri dan sejumlah pejabat tinggi negara. Prosesi pengibaran bendera dilakukan oleh Paskibraka Nasional binaan BPIP. Dalam upacara hari ini, Presiden kembali mengingatkan agar bangsa Indonesia menolak politisasi, identitas, dan juga agama dalam pesta demokrasi pemilu. Inilah Indonesia. Indonesia adalah Indonesia yang tidak dapat didikte oleh siapapun, yang tidak dapat didikte oleh negara manapun. Namun, selalu siap berkontribusi bagi dunia. Ideologi Pancasila membuat kepemimpinan Indonesia diterima dan diakui dunia. Presidensi G20 yang telah sukses dilaksanakan, keketuaan ASEAN tahun ini merupakan bukti nyata bahwa Pancasila bukan hanya utama untuk Indonesia, tetapi juga sangat relevan untuk dunia. Oleh sebab itu, saya mengajak kita semuanya untuk menolak ekstremisme, menolak politisasi identitas, menolak politisasi agama. Mari kita menyambut pesta demokrasi pemilu 2024 dengan kedewasaan, dengan sukacita, dengan memegang teguh nilai-nilai Pancasila, memperjuangkan Indonesia maju yang adil, yang sejahtera, serta berwibawa di kancah dunia. Beralih ke Jawa Timur, saudara, puluhan tumpeng hasil bumi berukuran besar diarak warga Blitar dari alun-alun menuju makam Bung Karno. Kegiatan ini merupakan rangkaian peringatan Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada tanggal 1 Juni. Warga antusias mengikuti pawai Gunungan 5 sebagai peringatan Hari Lahir Pancasila. Lebih dari 20 tumpeng hasil bumi diarak warga menuju makam Bung Karno. Disebut Gunungan 5 karena warga kota Blitar ingin selalu mengingat 5 sila yang ada di dalam Pancasila. Selain menggelar grebek Pancasila, Pemkot Blitar juga menggelar upacara dengan adat Jawa di Kompleks Makam Bung Karno. Di kota Blitar, grebek Pancasila menjadi awal rangkaian bulan Bung Karno yang digelar selama 1 bulan penuh. Sesuai rencana, puncak peringatan Hari Bung Karno akan digelar pada tanggal 21 Juni mendatang. Seperti apa peringatan Hari Lahir Pancasila di kota kelahiran Bung Karno di Blitar, Jawa Timur? Sudah ada jurnalis Kompas TV, Winarto Sukarja. Winarto, jadi seperti apa antusiasme warga memperingati Hari Lahir Pancasila di sana? Ya, selamat siang Woro dan saudara. Hari ini Kota Blitar memperingati Hari Lahir Pancasila dengan mengadakan grebek Pancasila yang diawali dengan upacara bendera, kemudian dilanjutkan dengan pawai Gunungan 5 dari alun-alun
Kota Blitar menuju makam Bung Karno. Kegiatan ini disambut antusias dan diikuti oleh ratusan bahkan ribuan warga, bukan hanya dari Blitar, namun juga dari luar Blitar. Kegiatan ini sudah rutin dan menjadi tradisi di kota yang menjadi tempat peristirahatan terakhir Bung Karno di Blitar seperti itu. Memang pemerintah Kota Blitar sendiri sengaja mengadakan kegiatan ini agar masyarakat Kota Blitar khususnya dan masyarakat umum selalu mengingat nilai-nilai Pancasila dan perjuangan Bung Karno sebagai salah satu penggagas dari Pancasila. Woro. Ini rangkaian Bulan Bung Karno akan digelar selama 1 bulan penuh. Apa saja kegiatan yang akan digelar selama ini? Ya, memang kegiatan Grebek Pancasila yang diawali dengan pawai Gunungan 5 ini merupakan awal dari rangkaian peringatan Bulan Bung Karno yang biasanya di Kota Blitar itu berjalan 1 bulan penuh. Dan setelah pawai Gunungan 5 ini nanti sore tepatnya akan dilakukan gemburi Pancasila yang juga akan diikuti oleh ratusan warga di area kompleks makam Bung Karno. Kemudian ada berbagai perlombaan untuk memeriahkan atau memperingati kelahiran Bung Karno seperti itu, dan puncaknya akan dilakukan haul pada tanggal 21 Juni mendatang. Biasanya ketika tanggal 21 Juni itu ada keluarga dari Bung Karno yang datang untuk memimpin kegiatan ziarah di makam Bung Karno di Kota Blitar. Woro. Winanto Soekarja, jurnalis Kompas TV melaporkan dari Blitar, Jawa Timur. Peringatan Hari Lahir Pancasila di Blitar, Jawa Timur dimeriahkan dengan pawai bedol, pusaka, dan juga lampion oleh pemerintah kota. Semarak pawai lampion digelar sebagai upaya menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada kaum muda. Replika dan lampion bernuansa Pancasila menghiasi jalan Kota Blitar. Pawai bermula dari rumah masa kecil Bung Karno menuju alun-alun kota. Pesertanya didominasi ratusan pelajar dari tingkat SMP hingga SMA. Pelajar sengaja diikut sertakan pawai sebagai upaya menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada kaum muda. Pawai lampion yang diikuti oleh seluruh PD, seluruh pelajar yang ada di Kota Blitar ini, yang melambangkan pawai itu adalah lentera, bahwa tanggal 1 Juni itu merupakan lentera untuk memberikan pencerahan pada khususnya masyarakat Kota Blitar agar seluruh perilaku tindak tanduknya dijiwai dengan Pancasila dalam pola kehidupan sehari-hari. Utamanya memberi hiburan ya, karena kan lampion atau lentera-lentera yang ikut pawai ini kan bentuknya kan berbagai macam. Terus selain itu juga bisa memberi edukasi untuk anak-anak, karena kan lentera-lentera yang ikut pawai ini kan bentuknya kan semuanya berhubungan dengan sila-sila di Pancasila itu sendiri. Jadi kan ini bisa memberikan pengetahuan yang lebih untuk anak-anak. Kegiatan bedol pusaka dan pawai lampion sudah menjadi tradisi yang selalu digelar setiap malam 1 Juni. Selain untuk memperdalam kecintaan warga terhadap nilai-nilai Pancasila, pawai juga mengusung tema kelestarian alam. Sebab semua replika lampion dibuat dari barang bekas. Winanto Soekarja, Kompas TV, Blitar, Jawa Timur. Di libur panjang akhir pekan, peningkatan jumlah penumpang terjadi di stasiun di wilayah Daob 8 Surabaya. Lebih dari 12.000 penumpang bepergian menggunakan kereta api dengan tujuan favorit seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan juga Jember. Sejak Kamis pagi diperkirakan ada lebih dari 12.000 penumpang setiap hari selama libur panjang ini. Penumpang naik dan turun di sejumlah stasiun, salah satunya di stasiun Gubeng. Jumlah penumpang ini meningkat sekitar 10% dibanding hari biasa. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, Daob 8 Surabaya mengoperasikan 46 perjalanan kereta api jarak jauh dengan beragam tujuan favorit, diantaranya ke Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Jember. 46 kereta api jarak jauh keberangkatan dari Daob 8 Surabaya dengan berbagai kota tujuan siap untuk melayani masyarakat yang ingin bepergian di libur panjang akhir pekan ini tanggal 1 dan 2 Juni 2023. Berdasarkan data yang ada di siang ini, sebanyak 12.369 penumpang.
Arus di luar tol, maksud kami arus di ruas tol Cipali dan juga Palikanci, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat terpantau ramai menuju libur panjang akhir pekan. Kendaraan dari arah Jakarta terus melintas menuju arah Jawa Tengah. Selain didominasi kendaraan pribadi berplat luar Cirebon, bus dan juga angkutan logistik juga terlihat memadati ruas tol. Sebagian warga memanfaatkan libur hari lahir Pancasila dan perayaan Hari Waisak 2023 untuk pulang kampung atau sekadar berkunjung ke sejumlah tempat wisata. Para pengendara diimbau untuk hati-hati dan waspada untuk menghindari potensi kecelakaan lalu lintas. Tujuh dari 10 tersangka pemerkosa anak di Parigi Motong, Sulawesi Tengah telah ditangkap, sementara satu terduga pelaku yang berprofesi sebagai polisi kini masih diperiksa untuk memastikan keterlibatannya. Sesuai hasil Rapimnas, organisasi Saya P3 Gerakan Pemuda Ka'bah mendukung Sandiaga Uno sebagai calon wakil presiden 2024. Hanya saja syaratnya Sandiaga harus berstatus anggota Partai Persatuan Pembangunan. Menyapa seluruh Indonesia dengan berita dan informasi terkini. WHO resmi mencabut darurat kesehatan global COVID-19. Harga cabai rawit ini meroket tajam. Dari seluruh penjuru tanah air menjadi referensi. Capres-capres yang muncul di top 3 itu tidak ada yang dominan. Sapa Indonesia. Ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Oreo Soft Cake, selezat Oreo, selembut cake. Baru, Oreo Soft Cake kemasan isi 3. Praktis 3 kali lebih seru. Nggak enak? Iya, kayak aroma manisnya. Le Mineral memang berbeda. Setiap tetesnya mengandung mineral esensial seimbang yang penting untuk tubuh dan juga membuat rasa airnya lebih segar. Le Mineral. Health is life. Keep yourself healthy with vitamin C, an antioxidant that fights free radicals and helps strengthen the immune system. Stay healthy with UC 1000 vitamin. Healthy inside, fresh outside. Selamat datang, silakan. Hah? Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala, dapat diminum sebelum makan. Pakai Telkomsel, bisa langganan semua aplikasi streaming, dapat kuota juga. Langganannya pakai pulsa atau e-wallet? Langganan sekarang di My Telkomsel. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Presiden Jokowi secara terbuka mengaku cawe-cawe memilih sang suksesor. Etiskah sikap Jokowi? Bukan cawe-cawe kemudian mempengaruhi hasil pemilu sama sekali enggak. Hingga desakan pemberian sanksi bagi Denny Indrayana karena diduga membocorkan putusan MK. Bersama Ketua Mahkamah Konstitusi pertama, Jimli Asyidiki. Selengkapnya dalam Rosi, Kamis 1 Juni, pukul 8:30 malam di Kompas TV. 7 tersangka pemerkosaan remaja perempuan di Parigi Motong, Sulawesi Tengah ditangkap polisi. Pakar hukum pidana bahkan menilai para pelaku tidak hanya dihukum pidana dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara, tapi juga hukuman kebiri yang dianggap bisa memberi efek jera pemerkosa anak. Hingga Rabu malam, 7 dari 10 tersangka pemerkosaan anak di Parigi Motong telah ditangkap, sementara 3 tersangka lainnya masih dalam pengejaran. Kapolda Sulawesi Tengah menyebut 1 polisi berinisial MKS yang diduga turut memperkosa korban hingga kini masih diperiksa. Polisi mengatakan selain pengakuan korban, penyidik masih butuh 1 alat bukti lainnya untuk menetapkan anggota Polri itu sebagai tersangka. Polisi juga bilang penyidik telah menyita sejumlah barang bukti, di antaranya pakaian korban. Saudara MKS, anggota Polri, tapi kalaupun dia betul melakukan berarti dia oknum anggota Polri, ya. Sampai saat ini masih dalam pemeriksaan. Dari
korban, kita sudah menyita 1 lembar celana pendek kain berwarna hitam yang digunakan oleh korban. Ya. Dalam hal ini kita sita dari kedua orang tuanya tentunya ya. Yang kedua, 1 lembar kaos lengan pendek warna ungu. Pakar Hukum Pidana Hipnu Nugroho dan pemerhati anak dan pendidikan Retno Listiarti mengkritik diksi persetubuhan anak yang digunakan penyidik. Pengamat menilai apa yang terjadi pada remaja perempuan di Parigi Motong adalah tindak pidana pemerkosaan. Kalau terhadap anak, kan persetubuhan itu terhadap anak dalam pasal 76D itu sangat jelas ya, persetubuhan terhadap anak itu tindak pidana. Mau dilakukan dengan cara tadi ya, dengan berbagai istilah pun, kalau memang terjadi penetrasi juga, kan perkosaan tuh prinsipnya terjadi penetrasi juga gitu. Nah sebenarnya ini kata perkosaan dengan persetubuhan gitu ya, itu saya menangkapnya justru polisi ingin mengatakan bahwa kalau persetubuhan ini adalah hal yang memang atas persetujuan si anak. Yang kedua gitu ya, tampaknya mau menggunakan mungkin dalih artinya suka sama suka gitu, atau paling tidak atas persetujuan yang bersangkutan. Padahal kalau kita berbicara tindak pidana persetubuhan terhadap anak ini ya, mau apapun alasannya, itu adalah kita menyebutnya gitu ya sebagai tindak pidana. Apapun yang terjadi, seandainya mau yang bersangkutan pelaku adalah orang dewasa. Karena undang-undang anak adalah undang-undang memberikan perlindungan anak. Siapapun yang melakukan kejahatan anak bersalah terhadap anak yang bersangkutan. Menurut Hipnu, pemerkosaan anak adalah tindakan biadab, apalagi dilakukan oleh orang yang seharusnya memberikan perlindungan kepada anak seperti kepala desa, guru, dan terduga anggota Polri. Tak hanya ancaman maksimal 15 tahun penjara, hukuman kebiri pun dirasa perlu untuk memberikan efek jera. Kejahatan yang sangat biadab sekali, karena apa? Subjek korbannya itu adalah orang sangat baik, relawan yang sedang membantu pemerintah setempat, pemerintah desa dalam menanggulangi suatu peristiwa adat. Kok dilakukan suatu tindakan? Ini saya kira tidak cukup hanya pasal 81, Mas. Jadi menurut Anda ada pasal penyerta lain yang memberatkan? Yang memberatkan seperti kasus yang di Jawa Timur, yaitu apa? PP 23 2020 tentang kebiri. Khususnya adalah guru, oknum guru, dan oknum kades, dan oknum polisi. Karena tiga orang yang memberikan suatu, harus punya kewajiban memberikan perlindungan pada anak. Anak korban yang masih berusia 15 tahun adalah sukarelawan banjir di Parigi Motong, Sulawesi Tengah pada pertengahan 2022. Korban diduga diperkosa 10 orang pria yang terdiri dari kepala desa, guru, hingga polisi. Setelah menyalurkan bantuan, korban tidak langsung kembali ke kampung halamannya karena sempat dijanjikan pekerjaan oleh para pelaku. Bukan membantu korban, justru satu persatu dari pelaku memperkosa korban dengan berbagai modus. Pemerkosaan pun terkuak di Januari 2023 saat korban menceritakan derita yang dialaminya kepada orang tuanya. Tim Liputan Kompas TV. Lebih lengkap soal perkembangan terbaru dari kasus pemerkosaan remaja perempuan di Parigi Motong, kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Nana Rahman di Palu. Nana, apa kesulitan penyidik untuk kemudian mengumpulkan bukti hingga pemeriksaan polisi ini berjalan lama? Woro dan juga saudara, terima kasih. Sebelumnya kami informasikan bahwa Polda Sulawesi Tengah masih mengejar 3 orang tersangka yang kini masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO terkait kasus dugaan pemerkosaan terhadap remaja 15 tahun di Kabupaten Parigi Motong. Dan saudara, sebelumnya dari 10 orang tersangka yang ditetapkan, pihak kepolisian ini telah menahan
7 orang tersangka dan 2 diantaranya baru ditahan pada hari Rabu kemarin. Dengan begitu sudah ada 7 tersangka yang saat ini telah ditahan dan mereka ditahan di Mapolda Sulawesi Tengah. Sementara 3 tersangka lainnya masih diburu. Kemudian terkait oknum polisi atau keterlibatan oknum polisi yang memang diduga ikut terlibat dalam kasus pemerkosaan remaja 15 tahun ini sudah ditahan di Makobrimob Polda Sulawesi Tengah. Dan memang sampai saat ini polisi masih terus mencari alat bukti tambahan lainnya untuk bisa menetapkan oknum polisi ini sebagai tersangka. Namun dari pihak kepolisian sendiri mengatakan bahwa akan terbuka dalam penanganan kasus oknum polisi ini. Woro. Kemudian apa ada rencana terkait pemeriksaan saksi-saksi lainnya? Seperti misalnya pelaku usaha yang jadi tempat anak korban ini bekerja. Ya, menurut informasi yang disampaikan langsung oleh Kapolda Sulawesi Tengah melalui konferensi pers kemarin, untuk sampai saat ini pihak kepolisian masih terus mendalami terkait kasus ini. Nah, terkait apakah akan ada penambahan saksi dalam kasus ini itu masih akan terus didalami, sehingga kami juga masih akan terus mengupdate informasi-informasi tambahan lainnya. Woro. Kemudian bagaimana dengan kondisi korban saat ini, Nana, baik secara psikologis maupun fisik? Baik, Roro dan juga saudara, menurut informasi dari pihak rumah sakit saat ini kondisi korban mungkin dalam segi psikologisnya itu sudah stabil dan saat ini korban itu ditempatkan di ruang isolasi sebagai bentuk melindungi dan juga menjaga privasi korban, dan rencananya juga korban akan menjalani operasi pada pekan depan. Nah, memang terkait operasi ini, saudara, tindakan yang dilakukan oleh tim dokter dan juga perawat dari salah satu rumah sakit di Kota Palu, yaitu operasi pengangkatan rahim. Nah, hal ini dilakukan sudah sesuai juga dengan hasil pemeriksaan lengkap oleh 4 dokter ahli yang menangani pasien atau korban ini. Dan operasi pengangkatan rahim ini sendiri, saudara, dilakukan juga berdasarkan hasil pemeriksaan lengkap dan dipastikan akan mengancam dan berisiko bagi pasien jika tidak dilakukan. Woro. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Nana Rahman dari Palu, Sulawesi Tengah. Saudara, kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak semakin marak. Tidak hanya melibatkan orang terdekat, aksi kekerasan seksual ini juga justru terjadi di ruang privat dan publik yang seharusnya menjadi lingkungan aman untuk para korban. Sekolah seharusnya menjadi tempat aman bagi anak untuk menuntut ilmu. Namun di Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara, seorang kepala sekolah madrasah yang seharusnya menjadi pelindung utama para siswa, malah jadi predator pemaksa anak. Paharudin Halawa alias Aseng, seorang kepala sekolah madrasah diniyah, justru tega melakukan kekerasan seksual terhadap 9 orang siswanya yang masih di bawah umur. Selama 3 tahun terakhir, pria 40 tahun ini sudah puluhan kali memerkosa muridnya di sejumlah tempat di lingkungan sekolah, dari kantor guru hingga kantin dan aula sekolah. Namun, para korban tak berani mengungkap kejahatan pelaku hingga salah satu korban bercerita pada orang tuanya. Polisi pun menangkap tersangka di rumahnya di Aceh Tamiang. Korban dari pelaku, dari tersangka, perbuatan tindak pidana cabul berjumlah 9 korban. 9 korban ini adalah terdiri dari 6 orang anak siswa MDTA, serta 3 orang anak siswa MTS. Jadi total ada 22 kali sampai sejauh ini. Ini masih bisa berkembang terus. 22 kali peristiwa perbuatan cabul yang dilakukan terhadap 9 orang korban. Polisi terus mengusut kasus ini karena diduga ada lebih banyak korban lainnya. Darurat kekerasan seksual juga terjadi di Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Seorang guru olahraga sekolah dasar ditangkap karena diduga melakukan pelecehan seksual terhadap 12 siswa dan 4 diantaranya anak laki-laki. Aksi pelecehan ini bahkan dilakukan di depan kelas, disaksikan murid lainnya dengan modus memberi hukuman untuk memberikan efek jera.
Polisi masih menelusuri keterangan ke-12 korban siswa SD itu. Jumlah korban bisa saja bertambah. Dengan cara satu persatu korban itu dipanggil ke depan kelas, disaksikan oleh seluruh teman-teman rekan-rekan sekolah kelasnya. Kemudian korban menghadap ke tembok, kemudian pelaku melucuti atau menurunkan celana korban sampai di batas lutut. Kemudian korban dan pelaku melakukan tindakan-tindakan pencabulan berupa permasang alat kelamin dari korban dengan alasan ini merupakan hukuman agar korban tidak nakal. Hukuman maksimal 15 tahun penjara kini menanti sang guru cabul berusia parubaya ini. Di Cianjur, Jawa Barat, seorang aparatur sipil negara hanya bisa pasrah ditangkap polisi karena memerkosa seorang anak perempuan tetangganya yang baru berusia 10 tahun. Aksi kekerasan seksual ini terungkap setelah korban mengeluh sakit saat buang air kecil hingga akhirnya menceritakan pengalaman traumatis itu setelah ditanya orang tuanya yang curiga. Saat bermain di depan rumah pelaku, korban mengaku diiming-imingi uang untuk masuk ke dalam rumah. Begitu korban berada di dalam rumah, pelaku leluasa memperkosa korban. Operandi yang dilakukan oleh si tersangka ini mengiming-imingi, mengiming-imingi atau dengan melakukan bujuk rayu kepada si korban dengan sejumlah uang, kemudian diajak masuk ke dalam kamar. Selanjutnya di dalam kamar tersebutlah dilakukan perbuatan cabul itu kepada si korban. Lebih dari setahun, Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Namun, kasus kekerasan seksual masih jadi mimpi buruk bagi perempuan dan anak-anak di tanah air. Bahwa negara kita sedang mengalami tsunami kekerasan seksual anak, yang setiap peristiwanya terlihat dampak kesakitan, fatalitas, perusakan sistemik dalam kejahatan kekerasan seksual yang terus meningkat dengan memanfaatkan relasi kuasa, pemanfaatan teknologi, dan berlindung di balik posisi pelaku di masyarakat. Hampir tak ada lagi ruang aman dari ancaman kekerasan seksual, termasuk lingkungan rumah hingga pendidikan, bahkan lingkungan pendidikan berbasis agama. Penerapan hukuman kebiri pun terus didorong untuk menimbulkan efek jera, meski praktiknya masih terkendala. Tapi sebagai pidana tambahan, sebagai aspek pembalasan kepada orang, kenapa tidak dicoba? Wah, undang-undang ada. Memang dalam pelaksanaannya ada suatu hambatan. Mengeksekusinya itu yang agak berat gitu loh. Karena kemarin dari kajian-kajian dilakukan, dokter tidak mau eksekusi. Tapi kalau suatu perintah undang-undang dan apalagi suatu kejahatan perintah hakim nanti diputuskan seperti halnya kasus Jawa Timur, ya mau tidak mau, karena itu sebagai bentuk pembalasan supaya tidak terjadi tempat-tempat yang lain. Kasus kayak gini marak loh Mas. Ada beberapa daerah loh, bahkan malah pendidikan keagamaan muncul di beberapa tempat. Diketok sejak 2022 lalu, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual nyatanya masih belum memberikan perlindungan sempurna bagi para korban. Sementara, hampir setiap pekan, kasus kekerasan seksual terus bertambah di berbagai daerah. Tim Liputan, Kompas TV. Dan untuk membahas lebih dalam mengenai hal ini, kita segera bergabung dengan konsultan Yayasan Lentera Anak sekaligus ahli psikologi forensik Reza Indragiri lewat sambungan daring Zoom. Selamat siang Bung Reza, terima kasih sudah bergabung di Kompas Siang. Selamat siang. Bung Reza, kalau dilihat dari beberapa minggu, hampir setiap minggu nih ada berita tentang kasus kekerasan, utamanya anak. Anggaplah di Labuan Batu, kemudian juga di Pinrang, Bandung, dan juga lokasi-lokasi lain. Apa yang Anda cermati dari kejadian-kejadian ini, dan juga kemudian kalau dilihat dari pelakunya ini adalah orang-orang yang subjeknya dianggap baik gitu ya, dan lingkungannya dekat dengan anak? Pertama, hitung-hitungan di atas kertas, anak-anak memang salah satu kelompok individu atau kelompok manusia yang paling rentan mengalami viktimisasi, menjadi korban.
Alasannya pertama karena secara fisik yang bersangkutan anak-anak ini sulit kiranya melakukan perlawanan frontal terhadap para predator. Secara psikis anak-anak juga relatif gampang dimanipulasi, gampang diintimidasi, sehingga mereka tidak bisa buka suara ketika mereka berada dalam situasi kejahatan. Atau bahkan mungkin sedikit banyak mereka merasakan situasi kejahatan bukan sebagai kejahatan. Demikian pula kalau kita bicara dimensi sosial, anak-anak bisa kita pahami sebagai sosok insan yang sangat bergantung pada orang lain, yang belum tentu mengetahui akses-akses bantuan, nomor telepon darurat, atau siapapun yang semestinya bisa dihubungi ketika mereka dalam situasi yang berbahaya. Pun secara ekonomi, anak-anak terutama dari kalangan ekonomi bawah, yang terpaksa, suka tidak suka, harus bekerja, maaf, termasuk dengan menjajakan tubuh mereka. Nah, kelemahan multidimensional itu, yang sekali lagi menjadikan anak-anak rentan untuk menjadi korban kejahatan seksual. Selain hal itu, ada hubungannya, Bung Reza, antara maraknya kekerasan seksual dengan kondisi psikologis masyarakat saat ini? WHO pada masa-masa awal pandemi sebetulnya sudah mensinyalir bahwa pasca virus itu terkendali, dikhawatirkan akan ada gelombang pandemi baru. Gelombang pandemi berupa kejahatan maupun perilaku-perilaku menyimpang. Nah, barangkali situasi yang mengkhawatirkan terkait dengan keamanan anak-anak kita yang kita alami hari ini merupakan bukti kebenaran dari ramalan WHO itu. Bahwa ada masalah-masalah susulan, masalah-masalah psikis, masalah-masalah sosial yang sayang beribu sayang kurang terantisipasi selama pandemi. Karena pada masa pandemi kita berfokus pada kesehatan fisik dan seolah-olah abai atau tidak memberikan perhatian yang proporsional terhadap kesehatan psikis dan sosial. Jadi artinya undang-undang TPKS yang sudah diketuk itu juga masih ada kasus-kasus seperti ini, tidak cukup, Bung Reza? Kalau kita bicara tentang kasus kejahatan terhadap anak, saya khawatir bahwa kasus semacam ini tidak akan pernah berhenti. Tapi pertanyaan yang lebih penting adalah lantas apa yang negara lakukan ketika anak-anak menjadi korban kejahatan seksual. Dengan kata lain, sesungguhnya saya menagih sikap konsekuen negara, menagih sikap konsekuen pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak korban yang notabene merupakan kewajiban sekaligus tanggung jawab yang harus diemban. Baik, Bung Reza? Bung Reza? Tampaknya sinyal dengan Bung Reza ini terputus. Nanti kami akan mencoba menghubungi kembali Reza Indragiri, konsultan Yayasan Lentera Anak sekaligus ahli psikologi forensik. Saudara, usai jeda kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetap bersama kami di Kompas Siang. Rebutan gelar juara DFB Pokal dimulai. Laga panas, syarat teknik dan taktik, serta atensi bagi pecinta sepak bola akan tersaji. RB Leipzig, semangat juang pasukan di Rottenbulle bersama Timo Werner CS bertekad meraih gelar juara DFB Pokal 2 musim berturut-turut. Tren positif dari Die Adler Eintracht Frankfurt bersiap mendominasi dan menjadi juara baru. Final DFB Pokal RB Leipzig versus Eintracht Frankfurt, Minggu 4 Juni, live di Kompas TV. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Oreo Soft Cake, selezat Oreo, selembut cake. Baru, Oreo Soft Cake kemasan isi 3. Praktis 3 kali lebih seru. Pakai Telkomsel, bisa langganan semua aplikasi streaming, dapat kuota juga. Langganannya pakai pulsa atau e-wallet. Langganan sekarang di My Telkomsel. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya,
hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Kata orang, gue itu si paling kerja, syuting seharian, tiba-tiba sakit kepala, mau minum obat, takut ngantuk pas kerja. Beli Oskadon. Anjan, oh ye. Nggak bikin ngantuk. Pas wawancara, ada yang sakit kepala, untung ada Oskadon. Tapi belum makan. Oskadon, oke diminum sebelum makan. Oskadon, oke buat sakit kepala. Bekerja aktif di pusatnya, dapat diminum sebelum makan, tanpa ngantuk. Oskadon, solusi oke, sakit kepala. Oke kan? Oke. Demi mendapatkan sumber mata air terbaik, Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi. Setiap tetesnya dikemas dengan galon yang selalu baru dan bebas BPA. Inilah komitmen Le Mineral untuk sehatnya keluarga. Presiden Jokowi secara terbuka mengaku cawe-cawe memilih sang suksesor. Etiskah sikap Jokowi? Bukan cawe-cawe kemudian mempengaruhi hasil pemilu sama sekali enggak. Hingga desakan pemberian sanksi bagi Denny Indrayana karena diduga membocorkan putusan MK. Bersama Ketua Mahkamah Konstitusi Pertama, Jimli Asyidiki. Selengkapnya dalam Rosi, Kamis 1 Juni, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Kembali di Kompas Siang, kami masih membahas terkait dengan kasus kekerasan anak dan masih bergabung dengan konsultan Yayasan Lentera Anak sekaligus ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Bung Reza, tadi kita sempat membahas terkait dengan tanggung jawab dari pemerintah pada korban kekerasan anak ini. Apa yang kemudian harus dilakukan pemerintah melihat cukup banyak kasus-kasus yang terjadi dan hampir setiap pekan? Pertama, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya harus konsekuen melaksanakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 terkait dengan kewajiban sekaligus tanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak-anak korban kejahatan seksual. Itu yang selama ini tidak berhasil kita pantau secara dekat, secara lekat, untuk menakar seberapa jauh anak-anak ini sesungguhnya sudah mendapat perlindungan khusus. Karena dari waktu ke waktu, fokus kita lebih pada bagaimana kita menghukum pelaku dengan seberat-beratnya. Itu poin pertama. Yang kedua, sesungguhnya tahun lalu dari Istana Negara sudah keluar sebuah Perpres, peraturan presiden tentang strategi nasional untuk melindungi anak-anak Indonesia dari kejahatan seksual. Tapi sayang beribu sayang, bagaimana kemudian realisasi atau implementasi Perpres itu pun tidak terbaca. Paling tidak dari diskusi saya dengan sekian banyak aparat penegak hukum, bahkan mereka tidak tahu menahu tentang strategi nasional tersebut. Lantas apa yang sesungguhnya bisa kita harapkan kalau kasus kejahatan semacam ini terus berlangsung dari hari ke hari, dari pekan ke pekan, dari kampung ke kampung, dan seterusnya, tapi kehadiran negara tampaknya masih jauh panggang dari api. Atau mungkin juga karena Undang-Undang TPKS ini belum punya turunan sehingga penegak hukum sulit untuk bertindak, Bung Reza? Tepat. Kalau kita sudah bicara tentang peraturan perundang-undangan, ini klasik. Dari waktu ke waktu kita terus bertanya, mana aturan turunannya? Bagaimana implementasinya? Bagaimana kemudian otoritas penegakan hukum, aparat yang memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan isi peraturan perundang-undangan itu? Pertanyaan yang terus saja berulang, tapi menurut saya sampai sekarang belum berhasil kita temukan jawaban yang memuaskan. Apa sih dampak yang paling bisa dirasakan kepada para korban ini di kemudian hari, mengingat penanganannya tidak dilakukan dengan sebaik mungkin, baik dari pemerintah daerah ataupun mungkin instansi terkait dalam hal ini? Yang saya khawatirkan adalah anak-anak beserta keluarga mereka mengalami sensasi yang disebut sebagai reviktimisasi. Sudah menjadi korban, sudah jatuh, tertimpa tangga pula. Mereka menjadi korban dari predator, itu yang pertama. Mereka kemudian menjadi korban berikutnya dari aksi stigma, aksi labeling dari masyarakat. Dan yang ketiga, mereka menjadi korban kembali ketika negara tidak cukup hadir memberikan perlindungan khusus bagi para korban. Ironis bahwa alih-alih kemudian hadir sebagai penolong, pelindung, tapi justru dikhawatirkan negara mengambil peran sebagai pihak yang justru menjadikan anak menjadi korban kembali. Menjadi korban untuk ketiga kalinya. Itu yang paling kita khawatirkan. Peluang itu besar begitu, Bung Reza? Kalau kita mau mengupayakan secara hukum, sesungguhnya kita bisa menggugat pemerintah. Silakan cari tahu siapa sesungguhnya
otoritas negara ini yang paling berwenang untuk melaksanakan perlindungan khusus itu. Ketika mereka tidak hadir bisa digugat secara perdata. Tapi ya saya membayangkan bahwa korban, keluarga korban, atau masyarakat juga tidak cukup punya stamina untuk menambah persoalan baru dengan melakukan gugatan hukum semacam itu. Dari catatan Anda, sebetulnya para korban ini biasanya berangkat dari atau datang dari status sosial seperti apa, Bung Reza, yang terjadi atau mungkin yang belum pernah terungkap di permukaan? Siapapun anak sesungguhnya, sebagaimana saya katakan di segmen sebelumnya, secara kodrati seolah-olah sudah melekat sekian banyak kerentanan, baik itu fisik, psikis, sosial, ekonomi. Jadi anak-anak dari kelas sosial apapun, dari wilayah geografis manapun, harus kita pandang sebagai kelompok manusia yang paling rentan untuk menjadi korban kejahatan yang satu ini. Karena itu tadi saya katakan, ayo kita berpindah nih, bergeser. Tidak lagi berkutat pada apa hukuman yang ingin kita jatuhkan kepada pelaku, tapi lantas seberapa jauh kita akan memberikan pertolongan pada korban. Pada aspek ini yang sesungguhnya menurut saya kelemahan utama yang belum bisa direalisasikan oleh negara secara maksimal. Jadi apa yang bisa dilakukan untuk kemudian menghentikan, paling tidak memperlambat kasus kekerasan pada anak ini, Bung Reza? Mudah bagi saya untuk menjawab pertanyaan itu, walaupun sulit juga untuk dilaksanakan. Yaitu membangun daya lenting keluarga, membangun resiliensi anak, agar mereka bisa secepat mungkin menyalakan atau mengaktifkan radar-radar bahaya ketika berhadapan dengan pihak-pihak yang mereka perkirakan akan memangsa hidup mereka. Ketika mereka masuk ke dalam lingkungan-lingkungan yang dikhawatirkan beresiko tinggi bagi keselamatan mereka. Ini memang dimulainya di lingkup keluarga, berlanjut ke lingkup keluarga, berlanjut ke lingkup masyarakat terdekat, kehidupan tetangga, berlanjut ke sekolah dan seterusnya. Tapi sekali lagi, mudah bagi saya untuk mengatakan hal ini, tetapi pada saat yang sama kita sadar betul bahwa ternyata lingkupan yang saya sebut barusan, yaitu keluarga, sekolah, ternyata juga menjadi sarang bagi tumbuh dan berkecambahnya. Nah itu dia, dari lingkup yang terkecil, lingkup keluarga, kan artinya mereka harusnya sudah mendapatkan edukasi, katakanlah begitu, atau dari sekolah. Tapi kadang-kadang predatornya justru datang dari lingkungan itu, seperti itu. Nah ini juga harus ada pengawasan lebih di mana yang kemudian harus bisa kemudian dibangun untuk melindungi anak-anak ini, Bung Reza? Posyandu atau layanan-layanan kesehatan itu sebaiknya diaktifkan kembali. Dan setiap anak diharuskan untuk datang secara berkala. Dengan datang ke posyandu atau sejenisnya, maka diharapkan bahwa tenaga kesehatan bisa melakukan pemeriksaan sederhana, terutama pada organ vital anak-anak, untuk mendeteksi adakah kemungkinan anak sudah mengalami pencederaan secara seksual. Walaupun juga harus kita pahami bahwa yang namanya kejahatan seksual tidak terus-menerus mengincar atau menyasar organ vital anak. Tapi paling tidak sudah ada satu pendekatan yang dilakukan untuk paling tidak mempercepat respon ketika anak-anak sudah kadung mengalami kejahatan seksual. Aktifkan layanan-layanan kesehatan yang terdekat dengan keluarga, dengan masyarakat. Itu ikut bisa memantau bagaimana kondisi anak, kalaupun itu terjadi di lingkungan terdekatnya dalam arti keluarga ataupun sekolah. Begitu, terima kasih Konsultan Yayasan Lentera Anak sekaligus ahli psikologi forensik Reza Indragiri. Saudara, sorotan lainnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menengok tim Under-17 Persib Bandung yang dikirim menempuh pendidikan di Espanyol Academy di Doha, Qatar. Tim Persib dikirim sebagai hadiah atas kemenangan dalam Nusantara Open Agustus 2022. Pemusatan latihan diikuti tim Persib Under-17 di Doha, Qatar sebagai bagian dari pendidikan sepak bola di salah satu akademi sepak bola terbaik dunia. Prabowo adalah pendiri Garuda Yaksa Football Academy yang mengirim Persib Under-17 ke Doha, Qatar. Dari akademi ini, Prabowo berharap muncul banyak talenta baru sepak bola untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Baliho Kaisang Wali Kota terpasang di Depok, Jawa Barat. Kakak Kaisang, Gibran Rakabuming, yakin baliho tidak dipasang adiknya. Sementara itu di salah satu sudut ibu kota juga muncul baliho bergambar Jokowi Prabowo. Soal ini, baik PDI Perjuangan maupun Gerindra membantah memasang baliho Jokowi Prabowo. Nama Kaisang Pangarep kini jadi perbincangan sebab baliho besar bergambar putra bungsu Presiden Jokowi ini terpampang di Jalan Margonda, Depok. Oleh Partai Solidaritas Indonesia, ia didukung menjadi calon wali kota Depok. Benarkah Kaisang akan bertarung di Depok? Saat hadir di peresmian dimulainya pembangunan proyek pusat kuliner di Tangerang, Banten, Kaisang sempat berkelakar saat menyampaikan sambutan. Suami Erina Gudono ini bilang jika kesempatan pidato didapatnya sebagai latihan jika nanti menjadi wali kota.
Mas Santara hebat yang sudah memberikan saya kesempatan untuk berpidato di depan ini. Ini saya pakai untuk saya latihan untuk nanti jadi wali kota nanti. Soal baliho Kaisang maju di Depok sedikit disangsikan kakaknya Gibran Rakabuming Raka. Wali Kota Solo, Jawa Tengah meyakini bukan adiknya yang memasang baliho itu, dan itu bukanlah gaya Kaisang. Nggak tahu, tanya Kaisang ya. Kalau dari Pak Jokowi sendiri mungkin ada arahan. Makin nggak tahu lagi. Tapi Ya. kalau dari keluarga yakin itu yang masang bukan Mas Kaisang. Enggak lah, Kaisang bukan model-model wong kurang gawean gitu ya. Apalagi anak muda pasang baliho jadul banget. Ngetoke jadule. Jika di Depok ada baliho Kaisang, maka di kawasan Kebayoran Baru Jakarta muncul baliho besar berisi Prabowo Subianto dan Presiden Joko Widodo. Dua momen tergambar dalam baliho, yakni saat Prabowo menyopiri Jokowi dan saat keduanya sedang diwawancara media. Seolah ingin meyakinkan pilihan publik, di dalamnya tertulis kalimat "Menang bersama untuk Indonesia Raya". Pertanyaannya kini, siapa yang memasangnya? Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menegaskan baliho tidak dipasang oleh kader Gerindra. Namun baliho itu dianggap wajar sebagai hubungan presiden dan menterinya. Tapi kalau foto Pak Prabowo dan Pak Jokowi ada bareng, menurut saya bukan hal yang aneh. Beliau berdua adalah presiden dan menteri, ya. Beliau berdua juga sama-sama punya komitmen bagaimana capaian pemerintahan saat ini yang sangat gilang dan gemilang bisa berlanjut di pemerintahan yang akan datang. Jadi arahnya bukan bentuk support atau mencatut nama Pak Jokowi untuk endorse Pak Prabowo? Saya enggak lah, saya pikir kita nggak tahu siapa yang bikin ya, tapi nggak ada yang salah kok. Apa salahnya coba presiden dengan menteri foto, ya kan? Setali tiga uang, PDI Perjuangan juga enggan menanggapi keberadaan baliho ini. Sebab dalam baliho tidak ada logo partai, lembaga, atau organisasi apapun. Soal tadi saya tidak akan tanggapi yang tidak resmi. Apakah ada hal resmi? Kalau nanti hal-hal itu sifatnya sudah resmi, sudah dideklar, gitu loh, itu baru boleh kita tanggapi. Entah apa maksudnya, baik baliho Kaisang atau Jokowi Prabowo menarik perhatian. Mungkinkah gimik semata atau memang menunjukkan langkah politik? Tim Liputan Kompas TV. Terhitung 7 kali sudah Presiden Joko Widodo mengucapkan kata cawe-cawe untuk pemilu di berbagai kesempatan. Gaduh makna kata cawe-cawe ditanggapi beragam, tidak hanya oleh politisi tapi juga masyarakat. Lantas apa sebenarnya makna kata cawe-cawe yang kerap dilontarkan Jokowi? Bukan cawe-cawe, itu diskusi aja kok cawe-cawe. Diskusi, saya tadi kan sampaikan, saya ini juga pejabat politik. Tapi bukan cawe-cawe, urusan capres, cawapres itu urusannya partai atau gabungan partai. Sudah saya bolak-balik saya sampaikan kan. Cawe-cawe jadi kata yang beberapa pekan terakhir ramai diperbincangkan masyarakat. Terutama pekan ini, setelah Presiden Joko Widodo menyebut akan cawe-cawe demi berlangsungnya pemilu yang jujur, adil, dan tak meninggalkan polarisasi di masyarakat. Catatan Kompas TV, Presiden Jokowi menyebut kata cawe-cawe terhadap penyelenggaraan pemilu sebanyak 7 kali dalam beberapa kesempatan. Terakhir, dalam pertemuan di istana dengan sejumlah pemimpin media, Jokowi menegaskan cawe-cawe untuk kepentingan bangsa, positif, dan tidak menggunakan kekuasaan TNI dan Polri. Tak hanya ditanggapi berbeda oleh sejumlah politisi, masyarakat juga punya persepsi sendiri tentang kata cawe-cawe. Lalu, apa kata warga? Kalau misalnya secara definisi dan makna aku belum tahu jelas, tapi kayaknya mungkin sedikit mengarah ke negatif ya. Bisa positif, bisa negatif sih, tergantung orang yang ngomong aja. Cawe-cawe itu kalau nggak salah bahasa Jawa ya, tapi bisa diartikan itu bisa negatif, bisa positif, kayak ikut campur nggak sih? Bener nggak sih? Kalau kedengaran sih positif ya, cuman artinya saya nggak tahu. Iya, pernah sih dengar. Iya.
Belakangan ini Presiden Jokowi sering menyebut kata cawe-cawe dalam pelaksanaan pemilu. Tanggapan kamu? Fokusnya adalah kita kan harus fair play ya, apalagi di sini ada banyak sekali partai yang ikut terjun langsung di eleksi kali ini, dan harusnya sebagai presiden dia bisa lebih netral untuk. Bapak Jokowi itu bilang katanya pengen ikut mengawasi dalam pemilu tahun depan. Pak Presiden harus bisa mengambil jalan tengah ya, supaya bisa merasakan seluruh partai politik biar bisa sama rata gitu, biar nggak terlalu menunjuk mungkin berpihak kepada partai A atau partai B gitu sih Kak. Iya enggak sih, enggak, menurut saya enggak ikut campur. Ya sewajarnya aja sih. Iya. Kata cawe-cawe sebenarnya sudah ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kata ini merupakan serapan dari bahasa Jawa yang sebenarnya juga sering kita ucapkan sehari-hari. Lalu, apa sebenarnya arti kata cawe-cawe? Berikut keterangan dari penyelaras bahasa Kompas TV. Pada intinya makna setiap kata itu netral, sama seperti kata cawe-cawe ini. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata serapan dari bahasa Jawa ini maknanya adalah ikut membantu mengerjakan, membereskan, merampungan, ataupun ikut menangani. Namun setiap orang memiliki konotasi masing-masing pada setiap kata. Bisa jadi ada yang menganggap konotasi cawe-cawe sebagai mencampuri urusan, mengatur, atau bahkan memihak. Itu hanya konotasi. Yang jelas, sekali lagi perlu saya tekankan, makna cawe-cawe di sini adalah netral, yaitu ikut membantu mengerjakan, sesuai penjelasan yang ada di KBBI. Tanggapan soal makna kata cawe-cawe boleh saja beragam, tapi yang jelas, harapan masyarakat soal pemilu sama, yakni agar pemilu berjalan adil, netral, dan bisa menghasilkan pemimpin yang terbaik bagi Indonesia. Tim Liputan Kompas TV. Untuk kurban Hari Raya Idul Adha, Presiden Joko Widodo membeli sapi jenis limosin dari seorang peternak di Desa Morome, Kabupaten Konawe Selatan. Puluhan jurnalis dari berbagai media mengikuti pelatihan jurnalis sadar resiko bencana di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kami segera kembali dengan informasi lengkap. Pemilu tahun 1977, Komisariat Wilayah Kota 73 Jakarta Barat menugaskan 50 ekor merpati pos untuk melancarkan komunikasi di 25 TPS. Dalam penerbangan uji coba, seluruh 12 burung yang ditugaskan berhasil sampai ke tujuan dengan hanya kehilangan satu dokumen dalam perjalanan. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar Pemilu 2024 hanya di Kompas TV, Rumah Pemilu. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Bosen nih. Diputar, dijilat, dan dicelupin. Oreo Soft Cake, selezat Oreo, selembut cake. Baru, Oreo Soft Cake kemasan isi 3. Praktis 3 kali lebih seru. Kata orang, gue itu si paling kerja, syuting seharian, tiba-tiba sakit kepala, mau minum obat, takut ngantuk pas kerja. Beli Oskadon. Anjen, oh ye. Nggak bikin ngantuk. Pas wawancara, ada yang sakit kepala, untung ada Oskadon. Tapi belum makan. Oskadon oke diminum sebelum makan. Oskadon oke buat sakit kepala. Bekerja aktif di pusatnya, dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk.
Oskadon, solusi oke, sakit kepala. Oke kan? Oke. Baru, Indomie Ramen Series otentik Jepang. Ada Indomie Tori Miso, paduan kuah kental gurih dan aromanya bikin nagih. Ada juga Indomie Takoyaki dan shoyu. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya memuaskan. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Hamil? Tahukah Ibu, protein penting untuk pembentukan organ tubuh bayi. Prenagen Mami sumber protein, DHA, dan asam folat. Nutrisi lengkap untuk ibu dan buah hati. Rasanya enak, tidak enak, nggak bikin gemuk. Presiden Jokowi secara terbuka mengaku cawe-cawe memilih sang suksesor. Etiskah sikap Jokowi? Bukan cawe-cawe kemudian mempengaruhi hasil pemilu sama sekali enggak. Hingga desakan pemberian sanksi bagi Denny Indrayana karena diduga membocorkan putusan MK bersama Ketua Mahkamah Konstitusi Pertama Jimli Asyidiki. Selengkapnya dalam Rosing, Kamis 1 Juni pukul 8:30 malam di Kompas TV. Kita tiba di segmen Cerita Nusantara, sudah bersiap jurnalis Kompas TV dari Biro Kendari Sulawesi Tenggara ada Wirya Mustika Ningtyas dan dari Biro Bandung Jawa Barat ada Ninda Destin. Kita akan terlebih dahulu ke Kendari bersama Wirya. Silahkan Wirya. Ya, selamat siang rekan Uro dan juga saudara. Dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, hari ini kami memiliki beberapa informasi menarik di segmen Cerita Nusantara. Kita ke informasi yang pertama, saudara. Presiden Joko Widodo membeli sapi jenis limosin untuk Idul Adha dari seorang peternak di Desa Morome, Kabupaten Konawe Selatan. Sang pemilik sapi tak menyangka sapi berbobot 850 kg miliknya menjadi pilihan orang nomor 1 di Indonesia. Sapi jantan berjenis limosin berumur 4 tahun ini milik Edi Ardianto, warga Desa Morome, Kecamatan Konde, Kabupaten Konawe Selatan. Sapi itu terpilih menjadi salah satu hewan kurban yang dibeli oleh Presiden Joko Widodo dengan harga kurang lebih 110 juta rupiah dengan berat 850 kg. Pemilik sapi Edi Ardianto tidak pernah menyangka sapi dipeliharanya itu telah dipesan oleh orang nomor 1 di Indonesia. Untuk makanan sapi, setiap harinya Edi memberi rumput gajah dicampur dengan dedak, konsentrat, dan juga vitamin khusus hewan. Sapinya limosin. Limosin. Jenis limosin. Beratnya? Berat kurang lebih 850 kilo. Untuk harganya sendiri berapa? Harga di kisaran 100 juta. Mas, bagaimana perasaannya sapinya kita dipilih sama Presiden? Ya, senang lah. Untuk memastikan sehat dan terbebas dari penyakit mulut dan kuku, sapi milik Edi Ardianto sudah menjalani pemeriksaan kesehatan serta telah mendapatkan vaksinasi. Rencananya, sapi ini akan dibawa ke tempat lokasi korban di Kota Bau-Bau 1 pekan menjelang Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Sylvia Sakia, Kompas TV, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Memanfaatkan pekarangan rumah, seorang pemuda di Kecamatan Muwewe sukses membudidayakan bunga anggrek sorume. Berawal sekedar hobi, anggrek sorume kini menjadi ladang bisnis yang menguntungkan. Memanfaatkan pekarangan rumah, seorang pemuda di Kecamatan Muwewe, Kabupaten Kolaka Timur, sukses membudidaya bunga anggrek sorume. Berawal dari hanya sekedar hobi, kini anggrek sorume yang dibudidayakan Syahrul mulai mendapat perhatian dari pemerintah daerah Kolaka Timur. Usaha budidaya anggrek sorume yang dilakoni sejak tahun 2022 itu telah menjadi ladang bisnis Syahrul hingga saat ini. Anggrek sorume menjadi objek yang menarik bagi Syahrul karena keunikan dan keindahannya. Untuk mendapatkan tanaman endemik satu ini, Syahrul harus masuk ke dalam hutan hingga ke pegunungan. Ketertarikan saya untuk membudidayakan tanaman ini, yang pertama yang saya bisa jelaskan, pertama ini adalah tanaman endemik Sulawesi Tenggara yang cuma terdapat di Kecamatan Muwewe, Kabupaten Kolaka Timur.
Sehingga saya sangat tertarik dibudidayakan dan melestarikan karena tanaman anggrek sorume ini atau anggrek serat yang kita miliki di Kolaka Timur merupakan brand atau label Kolaka Timur, yaitu Wonua Sorume. Anggrek sorume kerap digunakan untuk pernak-pernik budaya seperti songkok adat, tas adat, hingga tikar adat yang saat ini menjadi khas suku Tolaki, yaitu Kalosara. Kontributor Musakir Asis, Kompas TV Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Dan itulah beberapa informasi dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Kembali ke studio bersama rekan Moro. Terima kasih Wirya Mustika Nintias dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Kita menuju ke Bandung, Jawa Barat bersama Ninda Destini. Silakan Ninda. Selamat siang Woro dan juga saudara. Untuk cerita Nusantara menarik kali ini dari Bandung ada dua cerita Woro dan juga saudara. Yang pertama ini ada puluhan jurnalis dari berbagai media mengikuti pelatihan jurnalis risiko bencana. Selain mereka mengikuti materi dalam kelas, para jurnalis juga melakukan simulasi penyelamatan dengan menyusuri sungai deras di kawasan Ciwidey, Kabupaten Bandung. Berikut liputannya untuk Anda. Pengarungan arus deras di Sungai Cikoneng, Ciwidey, Kabupaten Bandung ini menjadi bagian dari materi pelatihan jurnalis sadar resiko bencana yang digagas oleh Jabar Quick Response. Dengan menggunakan ban dalam mobil atau yang dikenal dengan istilah river tubing ini, para jurnalis praktik langsung tingkat resiko dan berbagai ancaman bahaya bencana alam di aliran sungai. Selain water rescue training, para jurnalis juga mendapatkan edukasi penyelamatan korban dengan istilah high angle rescue training. Dengan adanya jurnalis sadar resiko bencana ini, wacana terkait pentingnya keahlian self-rescue pada situasi bencana dapat lebih populer di kalangan masyarakat, terutama para jurnalis. Hal-hal yang berbahaya biasanya di zona merah ada. Dan itu mungkin wartawan juga perlu koordinasi dengan pihak setempat, di mana posisi-posisi yang aman. Jangan sampai gambar bagus, berita bagus, justru membahayakan. Kegiatan edukasi ini diharapkan menjadi bekal para jurnalis tentang keselamatan dan kesiapsiagaan diri saat melakukan tugas liputan bencana alam. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Berikutnya untuk cerita Nusantara yang kedua, ini sangat menarik sekali Woro dan juga saudara. Bagi Anda penikmat kuliner bebek, Anda mungkin harus mencoba yang satu ini. Ini adalah bebek bakar kalio yang memiliki cita rasa rempah Nusantara khas Padang. Nah, tidak hanya di situ, Anda juga bisa menikmati kelezatan dari bebek bakar kalio ini dengan berbagai varian sambal. Berikut liputannya untuk Anda. Bagi Anda, khususnya warga Bandung, yang bingung cari makan di waktu sore bahkan malam hari, Anda bisa mencoba datang ke seputaran jalan di Pati Ukur, Bandung. Di sana berjejer tenda-tenda yang menawarkan makanan, mulai dari makanan berkuah, goreng, hingga bakar. Tepatnya di depan pintu utama kampus Unpad Bandung, terdapat warung kaki lima yang menawarkan menu bebek bakar. Tempat tersebut bernama Bebek Kalio dan Sambal Bakar Alfarizi. Ada rasa yang berbeda yang ditawarkan di warung ini. Selain bebek yang disajikan tak bau amis, sambal yang diberikannya pun banyak sekali. Mulai dari sambal dabu-dabu, sambal merah, dan yang jadi favorit adalah sambal bakar cobek dengan varian sambal bawang, sambal gami, dan sambal ijo. Selain itu, warung yang berdiri di tahun 2019 memakai bumbu kaya akan rempah-rempah layaknya masakan Padang. Keunggulan di sini kami mempunyai menu bebek bakar dengan variasi sambal bakar yang terfavorit sambal bakar bawang, gami, dan ijo. Kami buka dari jam 4 sore sampai jam 1 malam, sekitar harga dari 25.000 sampai 40.000. Salah satu pelanggan setia bebek bakar kalio dan sambal bakar Alfarizi, Hopipa menyampaikan, di warung bebek ini tak hanya soal rasa yang nikmat,
Namun pelayanannya baik dari soal harga sangat ramah di kantong. Kan kalau di tempat lain tuh pasti sambalnya cuma satu, jadi kita nggak variasi gitu cara makannya. Di sini tuh sambalnya banyak, walaupun kita cuma beli bebek bakar tapi dikasih sambalnya tuh banyak. Contohnya sambal dabu-dabunya, terus ada sambal warna merahnya, terus ada kuah kalionya. Jadi kita yang makan tuh nikmat karena memiliki ciri khas sendirilah dari tempat-tempat lain. Bagi Anda yang ingin mencoba bebek bakar dengan resep khas Padang, silakan datang saja langsung ke Jalan Dipati Ukur, tepatnya di depan gerbang utama Kampus Unpad Bandung. Dijamin, Anda akan menemukan sensasi lain dari olahan bebek. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Ya, Woro dan saudara, itu dia tadi dua informasi menarik cerita Nusantara dari Bandung kali ini. Terima kasih, kembali ke studio. Ninda Destini dari Bandung, Jawa Barat, dan sebelumnya ada Wirya Mustika Nintias dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Terima kasih rekan-rekan. Sesuai hasil Rapimnas, organisasi Saya P3 Gerakan Pemuda Ka'bah mendukung Sandiaga Uno sebagai calon wakil presiden 2024. Hanya saja syaratnya Sandiaga harus berstatus anggota Partai Persatuan Pembangunan. Pemilu pertama Indonesia di alam reformasi diikuti oleh 48 partai politik. Setelah sebelumnya di masa Orde Baru, kita hanya mengenal 2 partai politik dan 1 golongan karya. Tahun 2004 menandai diawalinya pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung yang diselenggarakan beberapa waktu setelah pemilihan anggota legislatif. Pada pemilu kali ini, untuk pertama kalinya, para pencoblos diharuskan mencelupkan ujung jari di tinta khusus sebagai tanda telah memilih. Di era reformasi ini, jumlah partai politik peserta pemilu dari periode ke periode mengalami perubahan secara dinamis. Kompas TV, Rumah Pemilu, Rumah Indonesia. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan yang baik dari dalam. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegel dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegal linu reda, aktivitas Baru, Indomie Ramen Series otentik Jepang. Ada Indomie Tori Miso, paduan kuah kental gurih dan aromanya bikin nagih. Ada juga Indomie Takoyaki dan Shoyu. Indomie Ramen Series, nikmat otentiknya memuaskan. Pakai Telkomsel, bisa langganan semua aplikasi streaming, dapat kuota juga. Langganannya pakai pulsa atau e-wallet. Langganan sekarang di My Telkomsel. Presiden Jokowi secara terbuka mengaku cawe-cawe memilih sang suksesor. Etiskah sikap Jokowi? Bukan cawe-cawe kemudian mempengaruhi hasil pemilu sama sekali. Hingga desakan pemberian sanksi bagi Denny Indrayana karena diduga membocorkan putusan MK. Bersama Ketua Mahkamah Konstitusi Pertama, Jimli Asyidiki. Selengkapnya dalam Rosi, Kamis 1 Juni, pukul 8:30 malam di Kompas TV.
Saya Radi Saputro melanjutkan Kompas Siang. Saudara, peluang Sandiaga Uno kembali di bursa pemilihan presiden 2024 kembali terbuka melalui organisasi sayap Partai Persatuan Pembangunan, yakni Gerakan Pemuda Ka'bah. Nama Sandi resmi diusung sebagai bakal calon wakil presiden mendampingi bakal capres Ganjar Pranowo. Peluang Menteri Pariwisata Sandiaga Uno berlaga di bursa pemilihan presiden 2024 kembali terbuka. Gerakan Pemuda Ka'bah, organisasi sayap Partai Persatuan Pembangunan, Rabu malam resmi mengusung Sandi sebagai bakal calon wakil presiden, mendampingi bakal calon presiden Ganjar Pranowo. Sandi diusung melalui rapat pimpinan nasional kedua, Gerakan Pemuda Ka'bah, untuk menjadi pendamping bakal capres Ganjar Pranowo. GPK mendukung bakal calon wakil presiden yang dapat memberikan ruang bagi generasi muda, dan kami yakin salah satu di antaranya adalah Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Dengan syarat yang tadi Pak Menteri, wajib berKTP 3, Pak. Sandiaga Salahuddin Uno dipakaikan jaket. Dalam Rapimnas, Sandi memakai jaket GPK untuk meresmikannya sebagai kader Partai Persatuan Pembangunan. Sandi di acara Rapimnas memuji-muji P3 sebagai poros percepatan pembangunan bagi kemajuan Indonesia. Bahkan, Sandi melempar sinyal ke publik, slogan Ganjar Sandi sebagai semangat P3. Saya mengusung tema percepatan pembangunan. Saya menyebutnya poros percepatan pembangunan atau disingkat PPP. Bapak Presiden dalam 8 tahun terakhir telah melakukan luar biasa arah pembangunan yang tepat, dan kita sekarang diakui bukan hanya dari segi ekonominya, tapi posisi diplomasi di tengah kancah dunia. Tahun lalu G20 berhasil kita lakukan dengan sangat mulus dan lancar. Tahun ini keketuaan ASEAN. Nama Sandi sempat kuat beredar menjadi bakal cawapres yang diusung P3 sejak Januari lalu. Tapi syarat yang diajukan pelaksana tugas Ketua Umum Muhammad Mardiono adalah Sandi menjadi kader P3 dulu. Dan dalam forum Gerakan Pemuda Ka'bah, Mardiono menyatakan Sandiaga harus bersabar, berjuang untuk menjadi kader P3. GPK Ganjar Presiden kita. Allahu Akbar. P3 berharap ke depan Pak Sandi menjadi bagian dari perjuangan itu. Tentu dapat dimaklumi, Pak, tadi baru satu organisasi sayap tadi dari GPK. Tapi nanti ada 3 forum lagi ya yang perlu harus melalui kontestasi. Pak Sandi sekali lagi harus melalui itu semua. Dan terakhir, ini adalah para forum ini, para ketua-ketua, wakil-wakil ketua umum. Terakhir, Pak. Jadi Pak Sandi harus sabar dulu melalui ospek, pelonco. Itu adalah jalan perjuangan. Karena tidak ada yang indah untuk kita nikmati tanpa melalui jalan perjuangan. Dalam pertemuan dengan Sandi, hari pertama Lebaran April lalu, Mardiono dengan guyon menyatakan bakal mengusung Sandi di bursa cawapres. Pertemuan dengan Mardiono digelar pasca Sandi memutuskan keluar dari Gerindra. Sandi mengirim surat pamit kepada Prabowo Subianto, Ketua Umum Gerindra, melalui Ketua Harian Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, di momen Lebaran. Meski sering dibicarakan pasca keluar dari Gerindra, seiring waktu, nama Sandi tenggelam di bursa bakal cawapres. Lantaran tak juga menjadi kader P3. Hingga P3 dan PDI Perjuangan berkoalisi mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden 2024. Bahkan seiring waktu, Sandi sempat mendekat ke Partai Keadilan Sejahtera. Di satu acara PKS, Sandi bahkan melempar sinyal bergabung dengan PKS. Saya berjuang bersama PKS ini sudah berkali-kali dan terbukti
teman-teman PKS ini berjuang dengan hati, berjuang yang sangat pantang menyerah, tidak pernah lelah, dan rasanya berpengen saya untuk berjuang kembali bersama teman-teman PKS. Kini Sandi kembali di bursa bakal cawapres Ganjar. Sandi bersaing dengan 9 nama lain yang kini sedang dalam pertimbangan Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDI Perjuangan, mendampingi Ganjar Pranowo. Tim Liputan, Kompas TV. Sorotan lainnya, saudara, puluhan orang tertipu penipuan berkedok rekrutmen yang dijanjikan pekerjaan di Kebun Binatang Bandung, Jawa Barat. Korban dimintai uang oleh pelaku dengan total kerugian mencapai 24 juta rupiah. Saudara, beralih ke informasi lainnya, Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengusut aset milik tersangka gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang Rafael Alun Trisambodo. Sejumlah aset mewah mantan pejabat pajak ini terkuak dan disita KPK. Dua mobil ini terparkir di halaman belakang Mapolresta Solo, Jawa Tengah sejak Senin lalu. Keduanya diduga terkait dengan tersangka tindak pidana pencucian uang dan gratifikasi Rafael Alun Trisambodo. KPK pun menyita kedua mobil ini sebagai barang bukti dan menitipkannya ke Mapolresta Solo. Disampaikan dari KPK itu kaitannya dengan RAT. Jadi kendaraan itu kaitannya dengan RAT, kemudian memohon bantuan kita untuk menitipkan barang bukti untuk sementara sambil menunggu proses lebih lanjut. Itu awalnya barangnya berada di mana? Tetap berada di Solo? Untuk keberadaan barang asal muasalnya kami tidak dijelaskan, hanya penyidik KPK berkoordinasi dengan kami, kemudian menitipkan barang itu di tempat kami. KPK terus gencar mengusut dan menyelidiki aset-aset yang diduga digunakan Rafael untuk menyembunyikan hasil korupsi dan pencucian uangnya. Sejumlah aset mewah terungkap dan kini KPK sudah menyita sebagian harta Rafael. Ada beberapa informasi aset yang saat ini masih kami verifikasi lebih dahulu ya, karena kami harus pastikan aset-aset itu ada kaitannya langsung dengan tersangka RAT ini, ataupun ada kaitannya langsung bahwa ada kesengajaan dari RAT ini untuk membeli aset-aset dimaksud dalam rangka untuk menyembunyikan gitu ya, menyamarkan asal-usulnya yang diduga dari korupsi. Sejauh ini tim penyidik KPK sudah menyita 2 mobil, yakni Toyota Camry dan Land Cruiser di kota Solo. Di Yogyakarta, penyidik menyita motor gede merek Triumph 1200 cc. Selain kendaraan, KPK juga menyita sejumlah properti milik Rafael Alun Trisambodo, seperti rumah di kawasan Simpruk, Jakarta Selatan, indekos 2 lantai di Blok M, Jakarta Selatan, serta kontrakan di Meruya, Jakarta Barat. Selain itu, KPK juga sudah menyita sejumlah barang mewah dan uang tunai sebesar 32,2 miliar rupiah milik Rafael. Sejak April lalu, KPK resmi menahan mantan pejabat pajak ini sebagai tersangka karena diduga menerima gratifikasi dari beberapa wajib pajak. Rafael diduga memiliki beberapa perusahaan yang salah satunya bergerak dalam bidang jasa konsultasi pembukuan dan perpajakan. KPK pun menemukan dugaan Rafael menerima aliran dana sebesar $90.000 Amerika Serikat atau sekitar 1,3 miliar rupiah. Belakangan, KPK mengendus praktik tindak pidana pencucian uang Rafael yang nilainya diduga mencapai puluhan miliar rupiah. KPK juga tengah mengusut kepemilikan perusahaan cangkang dan uang Bitcoin diduga milik Rafael yang terkait dengan pencucian uang ini. Tim Liputan, Kompas TV. Setelah jeda ada informasi soal keberangkatan haji kloter 6 embarkasi Palembang yang tiba di Asrama Haji Sumsel Kamis pagi. 360 jemaah calon haji dipantau kesehatannya sebelum berangkat pada Jumat besok. Ada juga informasi hari libur peringatan Hari Lahir Pancasila dimanfaatkan sejumlah warga untuk berlibur ke Kebun Binatang Surabaya. Kami segera kembali. Ambil nama tas tradisional Papua, Noken diartikan sebagai sebuah sistem atau cara yang telah disahkan oleh negara untuk menghitung perolehan suara capres-cawapres, caleg dan parpol di sebagian wilayah Papua.
noken gantung dengan tas noken sebagai kotak suara, dan noken Big Man. Keputusan sepenuhnya berada di tangan ketua adat yang paling berpengaruh. Ikuti perkembangan dan informasi terkini seputar Pemilu 2024 hanya di Kompas TV, Rumah Pemilu. Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan yang baik dari dalam. Kerjaan harus tetap dijalani biarpun badan pegel dan nyeri otot. Cepat minum Oskadon SP. Oskadon SP bekerja aktif di pusat nyeri otot tanpa ngantuk. Siap aktivitas lagi. Angkat mama juga bisa. Nyeri otot dan pegal linu reda, aktivitas. Oh yeah. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Baru Mayora mie oven. Bukan mie biasa, pembuatannya di oven bukan digoreng. Air rebusannya jernih, bumbunya medok, mie-nya lurus, enak diseruput, lebih kenyal, sehat lagi. Mie oven, inovasi Mayora. Saudara, di libur panjang akhir pekan, peningkatan jumlah penumpang terjadi di stasiun wilayah daerah operasional 8 Surabaya. Lebih dari 12.000 penumpang bepergian menggunakan kereta api dengan tujuan favorit seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Jember. Sejak Kamis pagi, diperkirakan ada lebih dari 12.000 penumpang setiap harinya selama libur panjang ini. Penumpang naik dan turun di sejumlah stasiun, salah satunya di stasiun Gubeng. Jumlah penumpang ini meningkat sekitar 10% dibandingkan hari biasa. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, daerah operasional 8 Surabaya mengoperasikan 46 perjalanan kereta api jarak jauh dengan beragam tujuan favorit, diantaranya ke Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Jember. 46 kereta api jarak jauh keberangkatan dari Daop 8 Surabaya dengan berbagai kota tujuan siap untuk melayani masyarakat yang ingin bepergian di libur panjang akhir pekan ini tanggal 1 dan 2 Juni 2023. Berdasarkan data yang ada di siang ini, sebanyak 12.369 penumpang. Hari libur peringatan Hari Lahir Pancasila dimanfaatkan sejumlah warga untuk berlibur ke Kebun Binatang Surabaya. Beragam pengalaman unik seperti memberi makan satwa jadi salah satu hal yang diminati pengunjung. Sejak pagi, Kebun Binatang Surabaya ramai dikunjungi oleh warga yang didominasi keluarga dengan membawa anak-anak. Pengunjung antusias melihat koleksi hewan dan menikmati beragam wahana, dan yang jadi favorit adalah memberi makan ikan predator arapaima dan juga satwa jerapah yang diberi nama Wela dan Moritz. Saat ini Kebun Binatang Surabaya tengah mempersiapkan Surabaya Night Zoo. Pengunjung dapat melihat puluhan satwa nokturnal atau satwa yang aktif di malam hari. Saya libur di sini ya, Mbak? Iya, lihat itu edukasi. Ini lihat apa aja, Mbak? Ini tadi. Masih lihat jerapah baru datang. Seneng ya? Seneng ya, Dek, iya. Makan jerapah. Kalau setiap libur itu emang ke kebun binatang. Iya, di giliran. Selain jerapah, rencananya mau lihat apa aja? Mau lihat gajah. Burung-burung belum, baru datang soalnya. Yang terbaru adalah Mushroom Land atau sering kita kenal dengan rumah jamur. Di sana para pengunjung bisa berfoto dengan satwa, terus kemudian ada berbagai macam satwa
yang bisa digunakan untuk bermain-main, dan adik-adik juga bisa bermain-main di sana sepuasnya. Jadi tidak tertentu waktunya ya, terbatas waktunya tidak, jadi bisa seharian ada di sana. Bagaimana suasana liburan panjang akhir pekan yang akan berlangsung hingga akhir pekan nanti? Kita akan tanyakan pada jurnalis Kompas TV Via Irmar yang saat ini berada di Kebun Binatang Surabaya. Via, sejak pagi suasana di KBS ini ramai, lalu bagaimana siang ini? Semakin banyakkah pengunjung yang datang untuk menikmati hari libur panjang kali ini? Ya, selamat siang Radi dan juga saudara. Seperti tulisan yang ada di belakang saya ini ya, Radi ya, nang KBS lore, yang artinya ayo ke KBS. Yang memang kalau kita ketahui bahwa itulah kalimat yang sering diucapkan oleh warga, tidak hanya warga Surabaya saja, namun juga warga dari luar kota Surabaya seperti Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, bahkan Lamongan, Tuban. Mereka memilih ke KBS untuk menikmati, untuk menghabiskan libur panjang, salah satunya seperti saat ini. Dan tercatat hingga siang hari ini ada sekitar 10.000 pengunjung yang sudah memadati Kebun Binatang Surabaya. Memang KBS ini menjadi tempat andalan ya, menjadi salah satu tempat favorit siapapun yang datang ke sini, terutama ketika libur panjang seperti saat ini. Karena memang dengan membayar sekitar Rp15.000 per orang, pengunjung bisa menikmati dan juga melihat berbagai macam koleksi satwa yang dimiliki oleh Kebun Binatang Surabaya. Ini kalau kita melihat dibagi ada satwa burung, kemudian juga nanti di belakang itu ada ikan dan lain sebagainya. Tentu ini juga yang harus diperhatikan ya Radi dan juga saudara, ada sejumlah larangan yang wajib dipatuhi oleh sejumlah pengunjung. Radi. Ya, seru sekali ya. Tadi saya juga lihat informasinya ada beberapa pengunjung yang memberi makan hewan begitu. Nah, selain kesempatan untuk memberi makan hewan, adakah wahana baru yang ditawarkan oleh KBS di sana, Via? Ya, ada satu wahana baru yang sudah beroperasi, Radi, yaitu rumah jamur. Seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa di rumah jamur ini pengunjung harus membayar biaya tambahan ya sekitar Rp15.000 per orang, di mana di situ bisa foto bebas dengan satwa, salah satunya bisa berfoto dengan burung elang, kemudian juga bisa menikmati berbagai macam kuliner yang ada di dalam rumah jamur tersebut. Namun ada satu lagi wahana yang masih dipersiapkan, kapan akan dibuka untuk publik, untuk umum, ini masih menjadi sebuah kejutan ya, yaitu Surabaya Night Zoo. Nantinya untuk bisa menikmati wahana yang satu ini, pengunjung harus merogoh kocek sekitar Rp100.000 hingga Rp150.000 per orang. Untuk masuknya sendiri tidak bisa satu persatu, Radi, namun dibagi per grup. Satu grupnya ini ada sekitar 25 orang, di mana nantinya di dalam wahana Surabaya Night Zoo ini pengunjung bisa melihat berbagai macam satwa yang aktif di malam hari ya, salah satunya burung hantu, bahkan juga bisa memberikan makan ikan predator yang ada di Indonesia. Nah, itu juga nanti akan menjadi keseruan tersendiri, Radi, yang bisa dinikmati oleh para pengunjung. Satu larangan yang juga wajib diketahui oleh pengunjung ya ketika melihat satwa, yaitu dilarang memberi makanan apapun selain makanan dari petugas. Tadi ketika saya berkunjung ke kandang jerapah, Radi, ditemukan ada sejumlah pengunjung yang membawa makanan sendiri dari rumah. Niatnya sih ingin memberikan langsung kepada jerapah, namun dari petugas melarangnya karena tidak sesuai standar dari Kebun Binatang Surabaya dan takutnya membahayakan jerapah dan juga satwa-satwa lainnya. Radi. Baik, terima kasih Via Irmar melaporkan situasi liburan di Kebun Binatang Surabaya. Terima kasih. Ke informasi lainnya, saudara, persiapan balap mobil Formula E pada Sabtu dan Minggu ini sudah memasuki tahap akhir. Selain mobil yang sudah diuji coba, lintasan juga sudah 100% siap. Saat ini sebanyak 70% tiket Formula E sudah terjual 2 hari jelang balapan. Ini adalah tahun kedua Jakarta menggelar Formula E setelah yang pertama pada 2022 lalu. Menurut Mitch Evans, pebalap yang menang pada seri Formula E 2022 di Jakarta, tantangan bagi pebalap adalah cuaca Jakarta. Lalu bagaimana kesiapannya sejauh ini untuk race nanti, balapan nanti di hari Sabtu dan Minggu? Ada rekan saya Triksi Valencia di lokasi sirkuit Formula E di Ancol, Jakarta. Triksi, semua mobil pebalap sekarang ini sudah siap atau seperti apa? Dan apakah ada kejutan dari lintasan sirkuit? Ya Radi, tentu sudah siap
karena kemarin setelah di-unboxing atau dipertunjukkan untuk pertama kalinya mobil generasi ketiga yang akan digunakan pada Formula E pada tahun 2023 ini. Jadi langsung tim teknisi ini merampungkan, karena kalau melihat jadwal, Radi dan juga saudara, pada hari Jumat atau esok hari ini akan ada free practice untuk yang pertama kali. Jadi tentu sudah disiapkan sampai saat ini, dan kalau terkait dengan mobil Gentry atau mobil terbaru ini, yang harus dibicarakan atau yang menjadi menarik perhatian adalah bagaimana komponennya, lalu kemudian underdeal-nya dari mobil Gentry ini. Karena kalau dibandingkan dengan mobil Gen 2 yang pada tahun lalu digunakan di Formula E 2022, mobil ini digadang-gadang memiliki kecepatan yang lebih tinggi, kemudian juga lebih ringan dan lebih kecil jika dibandingkan dengan mobil Gen 2. Jadi kalau dari kata pembalap-pembalap yang memang sudah mencoba mobil Gentry ini sangat menguntungkan mereka sekali ketika mereka harus beradu cepat begitu ya, dan juga memanuver di beberapa tikungan-tikungan. Jadi ini sangat memudahkan karena sangat efisien sekali, mobilnya ringan dan juga cepat. Lalu selain itu juga untuk daya isi baterainya ini juga memiliki kecepatan yang cukup tinggi. Jadi kalau dikatakan hanya membutuhkan waktu 40 sampai 45 menit saja, jadi mobilnya ini sudah penuh baterainya begitu, dan bisa langsung berlaga lagi di arena atau di Jakarta International E-Prix Circuit yang ada di Ancol, Taman Impian. Jadi bagaimana keseruannya ini juga yang akan menjadi dipertontonkan begitu ya untuk para penonton yang memang sudah membeli tiket, dan masih ada tersisa tiket lagi untuk bisa melihat bagaimana keseruan di Jakarta International E-Prix Circuit Ancol pada tanggal 3 sampai 4 Juni mendatang. Radi. Ya, tantangannya tentu saja cuaca di Jakarta yang bagi para pembalap mungkin tidak biasa, apalagi pembalap-pembalap Eropa dengan cuaca dingin. Jakarta akhir-akhir ini cuacanya sedang sangat panas, dan mudah-mudahan itu bisa beradaptasi para pembalap di Formula E nanti. Terima kasih Triksi Valencia melaporkan langsung dari sirkuit E-Prix Ancol, Jakarta. Sorotan selanjutnya, saudara, informasi soal keberangkatan haji kloter ke-6 embarkasi Palembang tiba di asrama haji Sumatera Selatan Kamis pagi. 360 jemaah calon haji akan dipantau kesehatannya sebelum berangkat pada Jumat besok. Isu terkini perpolitikan tanah air ramai menjadi perhatian publik. Sesama caleg dari partai sendiri dengan dapil yang sama, itu ikut menyebut. Maka ini adalah deepening democratic regression di Indonesia. Diulas oleh dua pandangan berbeda. Pelanggaran HAM berat masa lalu itu bukan perkara yang mudah. Tidak ada terbukti dan seterusnya, itu kan harus ditesnya di pengadilan. Dua arah. Setiap Jumat pukul 8:30 malam di Kompas TV. Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan yang baik dari dalam. Jelang pemilu 2024, ketahui lebih komprehensif segala berita dan informasi seputar event akbar Pesta Demokrasi Indonesia. Isu-isu terkini, analisa pakar, akan memberikan golden ticket ini kepada Ganjar Pranowo ataukah kepada Puan Maharani, hingga dialog inspiratif tentang para calon pemimpin bangsa. Proses ini kan kita lihat bagaimana konsolidasi para calon-calon ini. Rumah Pemilu, Senin sampai Jumat pukul 2:30 siang, live di Kompas TV. Perebutan gelar juara DFB Pokal dimulai. Laga panas, syarat teknik dan taktik, serta atensi bagi pecinta sepak bola akan tersaji. RB Leipzig, semangat juang pasukan di Rottenbulen bersama Timo Werner CS bertekad meraih gelar juara DFB Pokal 2 musim berturut-turut. Tren positif dari Die Adler Eintracht Frankfurt bersiap mendominasi dan menjadi juara baru. Final DFB Pokal, RB Leipzig versus Eintracht Frankfurt, Minggu 4 Juni, live di Kompas TV. Dapatkan ragam informasi lewat portal video berita pertama di Indonesia yang menampilkan breaking news, peristiwa terkini, dan live streaming 24 jam. Lengkap dengan fitur live interaktif untuk ikut polling dan bertanya langsung kepada narasumber dalam program-program live. Kapanpun dan dimanapun, langsung di gadget Anda. Klik sekarang juga www.kompas.tv, lebih dari TV.
Informasi seputar penyelenggaraan ibadah haji, saudara. Jemaah calon haji Indonesia mulai berangkat dari Madinah menuju Mekah, Arab Saudi pada 1 Juni 2023. Sejumlah persiapan dimatangkan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi untuk menyambut para jemaah. Dari Madinah, jemaah calon haji asal Indonesia akan bergerak ke Masjidil Zul Hulaifah atau Bir Ali untuk mengambil mikot makan sebelum menuju Mekah. Mikot adalah tempat bagi jemaah haji untuk mengenakan pakaian ihram sekaligus memulai niat umroh dan haji. Ada 5 posko yang disiapkan PPIH Arab Saudi di sektor khusus Bir Ali. Posko ini akan memberikan pelayanan hingga pendampingan kepada jemaah calon haji Indonesia. Untuk mengetahui perkembangan paling akhir pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi, kita tanyakan jurnalis Kompas.com, Reni Susanti, yang saat ini berada di Madinah, Arab Saudi. Assalamualaikum, Reni. Pukul berapa informasinya jemaah Indonesia mulai berangkat dari Madinah menuju Mekah, Reni? Waalaikumsalam, tadi. Jadi jemaah haji Indonesia mulai hari ini 1 Juni 2023 akan bergerak ke Bir Ali untuk mengambil mikot untuk kemudian pergi ke Arab Saudi, ke Mekah Al-Mukarramah. Rencananya semua koper harus sudah siap dan sudah turun pukul 9 waktu Arab Saudi. Kemudian jamaahnya sendiri akan melaksanakan sholat zuhur terlebih dahulu di Madinah. Baru setelah itu mereka akan diberangkatkan ke Bir Ali. Ada sekitar 5 kloter yang akan pergi pada hari ini. Jumlahnya sekitar 1.899 jamaah. Dan rencananya mulai besok akan ada sekitar 15 sampai 17 kloter atau ribuan jamaah yang memang akan berangkat ke Mekah, namun berhenti dulu di Bir Ali untuk melaksanakan mikot atau niat ihram untuk umroh tadi. Dan dari sisi pelayanan jemaah Reni, bagaimana persiapan petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi menyambut para jemaah ini sejauh ini? Oke, sejauh ini kalau untuk di Madinah sendiri memang masih ada penerbangan sampai tanggal 4 Juni 2023. Jadi PPIH Arab Saudi yang berada di Madinah tetap melakukan tugasnya seperti biasa. Untuk yang bertugas di Bir Ali, mereka sudah pergi dari kemarin untuk mempersiapkan pelaksanaan mikot di Bir Ali. Begitupun dengan Dakar Mekah. Mekah sudah bersiap PPIH Arab Saudi termasuk juga yang ada di Arafah dan persiapan yang ada di Mina maupun Musdalifah. Hingga kemarin persiapan di Arafah atau nanti untuk puncak haji atau untuk wukuf di Arafah sudah mencapai sekitar 80% sampai 90%. Jadi overall PPIH Arab Saudi mengatakan semua persiapan untuk menyambut tamu Allah di Madinah ataupun di Mekah sudah berjalan sesuai dengan rencana dan diharapkan bisa sampai 100% sebelum jamaah haji datang. Radi. Ya, Reni, lalu sejauh ini ada kendala berartikah yang dihadapi para jemaah dari Indonesia? Apalagi menuju perjalanan dari Madinah menuju ke Mekah nanti? Sepengetahuan saya dan pantauan saya di lapangan masih sering terjadi jamaah yang tersesat di Masjid Nabawi. Itu karena memang banyak jamaah yang baru datang dan penyakitnya selalu sama, mereka lupa pintu keluar. Jadi dihimbau kepada jamaah haji yang akan datang ke Masjid Nabawi untuk mengingat pintu masuk Masjid Nabawi karena itu akan memudahkan jamaah haji agar keluar masuk lewat hotel mana dan lewat pintu mana, karena yang paling enak adalah mengingat pintu Masjid Nabawi yang berdekatan dengan hotel jamaah. Tadi. Ya, semoga semuanya lancar, apalagi sekarang jemaah calon haji akan melakukan perjalanan dari Madinah menuju Mekah dan akhirnya nanti di puncak ibadah haji akan bisa melaksanakan ibadah dengan nyaman. Terima kasih Reni Susanti, jurnalis Kompas.com telah melaporkan langsung dari Madinah, Arab Saudi. Saudara, ke sorotan selanjutnya, 360 jemaah haji yang tergabung dalam kloter ke-6 embarkasi Palembang tiba di asrama haji Sumsel Kamis pagi. Jemaah calon haji akan dipantau kondisi kesehatannya selama 1 hari jelang keberangkatan. Pemeriksaan meliputi pemeriksaan kondisi tubuh, asupan makanan dan lainnya. Mayoritas jemaah calon haji kloter ke-6 merupakan lansia atau kelompok risiko tinggi.
Jemaah calon haji ditempatkan khusus di lantai dasar untuk mempermudah mobilitas hingga pendampingan saat ibadah di Tanah Suci. Jemaah haji kloter 6 terdiri dari 355 calon haji dan 5 petugas. Mereka akan berangkat dari Bandara Sultan Mahmud Badarudin 2 Palembang Jumat esok jam 3:50 dini hari. Jurnalis Kompas TV Reski Oktora punya informasi lebih lengkap soal keberangkatan kloter 6 embarkasi Palembang. Selamat siang Reski, bagaimana hasil pemeriksaan kesehatan jemaah kloter 6 yang baru masuk asrama haji? Informasinya banyak jemaah calon haji yang berisiko tinggi. Baik, selamat siang Radi dan juga saudara. Kloter 6 embarkasi Palembang pada hari ini sesuai jadwal tiba di asrama haji Sumatera Selatan pukul 8 pagi tadi. Adapun kloter 6 ini terdiri dari 355 jemaah calon haji dan 5 petugas pendamping yang keseluruhannya berasal dari Kabupaten Empat Lawang, Kota Palembang, dan beberapa KBIH Sumatera Selatan. Dijadwalkan kloter 6 akan berangkat pada Jumat pagi besok pukul 3:45 waktu Indonesia Barat melalui Bandara Sultan Mahmud Badarudin 2 Palembang. Pantauan kami dari pagi tadi hingga merapat siang hari ini, pemeriksaan kesehatan masih terus dilakukan terhadap jemaah calon haji kloter 6 yang sudah tiba di asrama haji. Namun sebagian rombongan jemaah calon haji telah selesai dilakukan pemeriksaan dan sudah diantar ke ruang penginapan asrama haji. Jikapun memang nanti ada jemaah calon haji yang mengalami sakit, maka akan dilakukan rujukan ke Rumah Sakit Siti Fatimah sebagai rumah sakit rujukan khusus jemaah calon haji embarkasi Palembang untuk mendapat perawatan lanjutan. Menyusul pula pada saat ini embarkasi Palembang ada 5 jemaah calon haji yang ditunda keberangkatannya karena sakit dan masih dilakukan perawatan. Menurut Ketua Kloter 6 embarkasi Palembang, 1 hari sebelum keberangkatan jemaah calon haji di asrama haji Palembang ini sendiri akan dilakukan betul pemantauannya mulai dari pemeriksaan kesehatan secara berkala, pemberian asupan makanan dan lainnya. Mengingat pula mayoritas daripada kloter 6 ini merupakan jemaah calon haji kelompok lansia yang memang dibutuhkan perhatian khusus. Hingga saat ini terdapat 1.075 jemaah calon haji embarkasi Palembang yang sudah diberangkatkan ke Tanah Suci dari 8.192 jemaah calon haji. Tadi. Ya Reski, lalu apa saja fasilitas yang disiapkan asrama haji Palembang untuk mempermudah mobilitas jemaah lansia di sana? Baik, sesuai dengan labelnya, pelayanan haji pada tahun ini merupakan pelayanan yang ramah terhadap lansia. Hal itu juga disebutkan oleh Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru yang melakukan pelepasan langsung pada keberangkatan kloter pertama pada Sabtu kemarin. Sebanyak 7.012 jemaah calon haji asal Sumatera Selatan, 60% atau separuh lebih ini merupakan kelompok lansia atau lanjut usia yang memang dibutuhkan perhatian dan pendampingan khusus. Seperti di asrama haji Sumatera Selatan ini sendiri, jemaah calon haji lansia ditempatkan di ruangan khusus lantai dasar untuk mempermudah mobilitas mereka. Selanjutnya ada pula poliklinik yang beserta petugas kesehatannya yang sudah disiapkan jika memang nantinya dibutuhkan perawatan lebih lanjut dan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala terhadap jemaah lansia tersebut. Dan juga tidak sampai di situ, dari asrama haji menuju Bandara Sultan Mahmud Badarudin 2 Palembang, jemaah lansia ini akan ditempatkan di angkutan khusus terpisah dari jemaah calon haji lainnya. Sampainya di bandara juga mereka masih mendapatkan perhatian lebih dengan difasilitasi kursi roda pada jalur khusus. Informasi tambahan, Radi dan juga saudara, untuk kloter 5 embarkasi Palembang ini sudah berangkat pada Kamis dini hari, tepatnya pukul 00.15 waktu Indonesia Barat, sebanyak 360 jemaah calon haji asal Oku Timur dan Ogan Ilir. Radi. Baik, terima kasih laporan Anda, jurnalis Kompas TV Reski Oktora dari Palembang, Sumatera Selatan.
Saudara, setelah jeda ada informasi lainnya di Kompas Siang. 7 dari 10 tersangka pemerkosa anak di Parigi Mutong, Sulawesi Tengah telah ditangkap. Sementara itu, satu terduga pelaku yang berprofesi sebagai polisi kini masih diperiksa untuk memastikan keterlibatannya. Gelar juara DFB Pokal dimulai. Laga panas, syarat teknik dan taktik, serta atensi bagi pecinta sepak bola akan tersaji. RB Leipzig, semangat juang pasukan di Rottenbulen bersama Timo Werner CS bertekad meraih gelar juara DFB Pokal 2 musim berturut-turut. Tren positif dari Die Adler Eintracht Frankfurt bersiap mendominasi dan menjadi juara baru. Final DFB Pokal RB Leipzig versus Eintracht Frankfurt, Minggu 4 Juni, live di Kompas TV. Di mana ada kekuatan, di sana ada kebaikan. Dukung mereka dengan kebaikan susu dan gandum dari Biskuat. Kekuatan yang baik dari dalam. 1955, pemilu pertama di Indonesia menyertakan 172 partai politik. Dibagi dalam 2 tahap. Tahap pertama, 29 September 1955, memilih anggota DPR. Tahap kedua, 15 Desember 1955, memilih anggota konstituante. Kompas TV, independen, terpercaya. Perebutan gelar juara DFB Pokal dimulai. Laga panas, syarat teknik dan taktik, serta atensi bagi pecinta sepak bola akan tersaji. RB Leipzig, semangat juang pasukan di Rottenbulen bersama Timo Werner CS bertekad meraih gelar juara DFB Pokal 2 musim berturut-turut. Tren positif dari Die Adler Eintracht Frankfurt bersiap mendominasi dan menjadi juara baru. Final DFB Pokal RB Leipzig versus Eintracht Frankfurt, Minggu 4 Juni, live di Kompas TV. Dapatkan ragam informasi lewat portal video berita pertama di Indonesia yang menampilkan breaking news, peristiwa terkini, dan live streaming 24 jam. Lengkap dengan fitur live interaktif untuk ikut polling dan bertanya langsung kepada narasumber dalam program-program live. Kapanpun dan dimanapun, langsung di gadget Anda. Klik sekarang juga www.kompas.tv, lebih dari TV. Kembali di Kompas Siang, saudara, 7 tersangka pemerkosaan remaja perempuan di Parigi Mutong, Sulawesi Tengah ditangkap polisi. Pakar hukum pidana bahkan menilai para pelaku tidak hanya dihukum pidana dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara, tapi juga hukuman kebiri yang dianggap bisa memberi efek jera pemerkosa anak-anak. Hingga Rabu malam, 7 dari 10 tersangka pemerkosaan anak di Parigi Mutong telah ditangkap, sementara 3 tersangka lainnya masih dalam pengejaran. Kapolda Sulawesi Tengah menyebut 1 polisi berinisial MKS yang diduga turut memperkosa korban hingga kini masih diperiksa. Polisi mengatakan selain pengakuan korban, penyidik masih butuh 1 alat bukti lainnya untuk menetapkan anggota Polri itu sebagai tersangka. Polisi juga bilang penyidik telah menyita sejumlah barang bukti, diantaranya pakaian korban. Saudara MKS, anggota Polri, tapi kalaupun dia betul melakukan, berarti dia oknum anggota Polri, ya. Sampai saat ini masih dalam pemeriksaan. Dari korban, kita sudah menyita 1 lembar celana pendek kain berwarna hitam yang digunakan oleh korban. Ya. Dalam hal ini kita sita dari kedua orang tuanya tentunya, ya. Yang kedua, 1 lembar kaos lengan pendek warna ungu. Pakar hukum pidana Hipnu Nugroho dan pemerhati anak dan pendidikan Retno Listiarti mengkritik diksi persetubuhan anak yang digunakan penyidik. Pengamat menilai apa yang terjadi pada remaja perempuan di Parigi Mutong adalah tindak pidana pemerkosaan. Kalau terhadap anak, kan persetubuhan itu terhadap anak dalam pasal 76D itu sangat jelas ya. Persetubuhan terhadap anak itu tindak pidana. Mau dilakukan dengan cara tadi ya, dengan berbagai istilah pun, kalau memang terjadi penetrasi juga, kan perkosaan tuh prinsipnya terjadi penetrasi juga gitu. Nah sebenarnya ini kata perkosaan dengan persetubuhan gitu ya, itu saya menangkapnya justru
Polisi ingin mengatakan bahwa kalau persetubuhan ini adalah hal yang memang atas persetujuan si anak. Yang kedua gitu ya, tampaknya mau menggunakan mungkin dalih artinya suka sama suka gitu, atau paling tidak atas persetujuan yang bersangkutan. Padahal kalau kita berbicara tindak pidana persetubuhan terhadap anak ini, mau apapun alasannya, itu adalah kita menyebutnya gitu ya sebagai tindak pidana. Apapun yang terjadi, seandainya mau sama mau, yang bersangkutan pelaku adalah orang dewasa. Karena undang-undang anak adalah undang-undang memberikan perlindungan anak. Siapapun yang melakukan kejahatan anak bersalah terhadap anak yang bersangkutan. Menurut Hipnu, pemerkosaan anak adalah tindakan biadab, apalagi dilakukan oleh orang yang seharusnya memberikan perlindungan kepada anak seperti kepala desa, guru, dan terduga anggota Polri. Tak hanya ancaman maksimal 15 tahun penjara, hukuman kebiri pun dirasa perlu untuk memberikan efek jera. Kejahatan yang sangat biadab sekali, karena apa? Subjek korbannya itu adalah orang sangat baik, relawan yang sedang membantu pemerintah setempat, pemerintah desa dalam menanggulangi suatu peristiwa adat. Kok dilakukan suatu tindakan? Ini saya kira tidak cukup hanya pasal 81, Mas. Jadi menurut Anda ada pasal penyerta lain yang memberatkan? Yang memberatkan seperti kasus yang di Jawa Timur, yaitu apa? PP 23 2020 tentang kebiri. Khususnya adalah guru, oknum guru, dan oknum kades, dan oknum polisi. Karena tiga orang yang memberikan suatu, harus punya kewajiban memberikan perlindungan pada anak. Anak korban yang masih berusia 15 tahun adalah sukarelawan banjir di Parigi Motong, Sulawesi Tengah pada pertengahan 2022. Korban diduga diperkosa 10 orang pria yang terdiri dari kepala desa, guru, hingga polisi. Setelah menyalurkan bantuan, korban tidak langsung kembali ke kampung halamannya karena sempat dijanjikan pekerjaan oleh para pelaku. Bukan membantu korban, justru satu persatu dari pelaku memperkosa korban dengan berbagai modus. Pemerkosaan pun terkuak di Januari 2023 saat korban menceritakan derita yang dialaminya kepada orang tuanya. Tim Liputan Kompas TV. Beralih ke sorotan lainnya, puluhan orang tertipu penipuan berkedok rekrutmen yang dijanjikan pekerjaan di kebun binatang Bandung, Jawa Barat. Korban dimintai uang oleh pelaku dengan total kerugian mencapai 24 juta rupiah. Sebanyak 41 orang tertipu rekrutmen pekerjaan yang dijanjikan bekerja di kebun binatang Bandung. Pelaku menawarkan korbannya berbagai macam lowongan pekerjaan seperti staf tiket, zookeeper, asisten dokter, dan yang lainnya dengan gaji 3,8 juta rupiah. Tetapi ada syarat yang harus dipenuhi korban jika ingin diterima. Pelaku meminta sejumlah uang mulai dari 350.000 hingga 1 juta rupiah. Diakui korban, tawaran pelaku sangat menjanjikan, lengkap dengan surat perjanjian kerja atas nama PT Yayasan Marga Satwa Taman Sari yang distempel dan mencatut nama dan tanda tangan pihak HRD. Namun janji tinggal janji, menunggu hingga ke tanggal dijanjikan mulai bekerja, pelaku hilang bak ditelan angin. Tidak ada kabar dan pelaku sulit dihubungi. Diketahui pelaku pernah menjadi sukarelawan di kebun binatang Bandung, bukan karyawan tetap maupun kontrak. Si FM ini bilang kalau masih tersedia untuk lowongan yang lain. Kenapa untuk jumlah korban sampai sekarang untuk sementara 41 orang, kenapa banyak? Karena FM ini mengajak kita masih ada lowongan kerja gitu, jadi untuk mengajak teman-teman kita yang lain kayak gitu. Jadi kita ngajak saudara atau teman yang lain buat join juga. Yang menyatakan bahwa dia tuh dapat WA panggilan untuk ke Bandung Zoo, katanya seperti itu. Dari situ kan membuat kita tuh semakin yakin, oh nggak mungkin nipu. Begitu tanggal 23 orang-orang pada ketar-ketir, nelpon sana sini nggak ada. Tanggal 23 tuh udah susah dikontak, tanggal 22 tuh udah mulai slow respon si pelakunya tuh. Ditawarin jadi apa sih itu dan gaji berapa tuh? Jadi tiketing dengan gaji 3,8 juta belum termasuk uang makan.
Manajemen Kebun Binatang Bandung menilai kasus tersebut jelas penipuan, surat perjanjian kerja dari pelaku palsu, dan proses rekrutmen resmi dari Kebun Binatang Bandung tidak dipungut biaya. Nah, memang kami merasa dirugikan karena ini menyangkut nama baik kami, nama baik Yayasan Marga Satwa Taman Sari dan Bandung Zoo sendiri. Jangan sampai kemudian dengan peristiwa ini akhirnya menjadi stereotip terhadap nama baik kami. Jadi harapannya sih kami memang kenapa kami akhirnya mengumpulkan korban dan korban kita arahkan untuk segera melaporkan supaya ini satu menjadi efek jera untuk siapapun yang akan melakukan hal-hal seperti ini. Akibat penipuan tersebut, kerugian seluruh korban mencapai 24 juta rupiah. Pihak Kebun Binatang Bandung sudah melapor ke polisi untuk menjaga nama baik Yayasan Marga Satwa Taman Sari. Tim Liputan Kompas TV Bandung, Jawa Barat. Sorotan selanjutnya dari mancanegara di Kompas Siang setelah jeda, saudara. Peristiwa penembakan di